Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Umayyah merupakan khalifah Islam pertama setelah masa Khalifah Utsman bin Affan. Dinasti ini dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Sebagai keturunan Abdul Manaf, Muawiyah mempunyai hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah bersama penduduk lainnya. Dan pada saat itu, Muawiyah berusia 23 tahun. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 91 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat itu adalah tempat ia berkuasa sebagai gubernur. Bani Umayyah memiliki 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Pada awal pemerintahannya, Bani Umayyah berpusat di Damaskus dengan tujuan supaya lebih mudah dalam memerintah. Karena Muawiyah sudah lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut dan juga ekspansi teritorial yang sangat luas. Di masa pemerintahan Muawiyah ini, beliau banyak mengikuti sistem kerajaan Persia dan Romawi, yaitu cenderung otoriter dan keputusannya ada pada pemimpin. Di akhir hidupnya, dia meminta anaknya yang bernama Yazid untuk meneruskan kepemimpinannya ini. Dan dia juga meminta kepada seluruh rakyatnya untuk setia dan menaati anaknya. Pergantian kekuasaan ini dilakukan seperti ini secara turun-temurun. Di masa Bani Umayyah ini juga banyak berkembangnya ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama adalah ilmu bahasa Arab. Jenis keilmuan ini sangat berkembang pesat. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdakwah. Di pelosok-pelosok negeri itulah banyak berdiri pusat kajian Islam yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan fikih. Pusat-pusat kajian itu terdapat di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Fusfat, hingga Damaskus. Ilmu-ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran serta ilmu tafsir. Ilmu bahasa Arab ini diubah sedemikian rupa dan ditulis berdasarkan cabang-cabang bahasanya. Contohnya, Abu al-Aswad ad-Duali dari Basrah yang menuliskan ilmu nahwu, Yahya bin Ya'mar yang merupakan murid Abu al-Aswad menggeluti ilmu sharaf dan balaghah, dan yang terakhir adalah Ahmad al-Farahidi juga menyusun kamus atau mu'jam bahasa-bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang kedua adalah ilmu sejarah. Kitab sejarah yang ditulis pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sejarawan yang terkenal di masa ini adalah Ibnu Ishaq Al-Waqidi, Ibnu Hisham, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, dan lain-lainnya. Syair atau puisi merupakan sastra yang berkembang pada saat ini. Misalnya, syair Ghazal yang penuh nuansa cinta dan erotisme. Syair Ghazal dikembangkan oleh Umar bin Abu Rabi'ah. Yang ketiga adalah ilmu kalam. Berkembangnya aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha'. Yang keempat adalah ilmu kimia dan kedokteran. Tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya yang berasal dari golongan Nasrani adalah Ibnu Ansal dan Abu Hakam al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam ini adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herbal. Selanjutnya adalah perekonomian Bani Umayyah. Yang pertama adalah memindahkan pusat pemerintahan. Langkah pertama yang dilakukan Muawiyah setelah menjadi khalifah adalah memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Damaskus. Tujuannya supaya terhindar dari berbagai rongrongan yang datang dari musuh-musuhnya. Menurut Suyuti Pulungan, pemindahan tersebut juga didasarkan atas pertimbangan politis dan alasan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah, pusat kaum Syiah pendukung Ali, dan jauh dari Hijaz, tempat tinggal mayoritas Bani Hashim dan Bani Umayyah, maka dapat terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua bani itu dalam memperoleh kekuasaan. Yang kedua adalah pemberian gaji tetap. Kebijakan ini diterapkan oleh Muawiyah kepada para tentara.
pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Yang ketiga adalah pencetak mata uang logam. Kebijakan ini pada masa pemerintahan Abdul Malik. Untuk pertama kalinya Khalifah Bani Umayyah mencetak mata uang logam, menggantikan mata uang Bizantium dan Sasania. Timbulnya mata uang baru ini menyebabkan hilangnya simbolisme Kristen dan Zoroastrian dan mengenalkan model koin yang terbuat dari emas dan perak bertuliskan huruf Arab sebagai simbol oleh permintaan pihak Romawi agar Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku. Dan pada masa itu Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir, tetapi permintaan itu ditolak. Bahkan Abdul Malik bin Marwan ini mencetak uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 74 Hijriah dan menyebarluaskan ke seluruh wilayah Islam sambil melarang pemakaian mata uang lain dan juga menjatuhkan hukum takzir kepada mereka yang melakukan pencetakan uang di luar pencetakan negara. Yang keempat adalah kebijakan zakat dan pajak. Kebijakan ini membuat seluruh non-muslim memeluk agama Islam supaya terbebas dari pembayaran pajak. Setelah itu, mereka meninggalkan tanah pertaniannya untuk mencari nafkah di kota-kota besar sebagai tentara. Kenyataan ini ternyata menimbulkan masalah bagi perekonomian negara karena pada satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan agama negara di sektor pajak. Di sisi lainnya, bertambah militer Islam dari kelompok Mawali memerlukan dana subsidi yang semakin besar. Untuk mengatasinya, Abdul Malik mengembalikan beberapa militer Islam ke profesinya semula, yaitu sebagai petani, dan menetapkan kepadanya untuk membayar sejumlah pajak sebagaimana kewajiban mereka sebelum mereka masuk Islam, yakni sebesar bebas kharaj dan jizyah. Khalifah Abdul Malik juga menyusun peralihan pejabat-pejabat pajak dari orang-orang yang berbahasa Yunani dan Suriah kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Beliau memberlakukan pengawasan yang ketat dengan cara mendirikan tempat khusus yang disebut Dar al-Istikhraj, yaitu tempat pengelolaan pajak. Selanjutnya, kondisi pemerintahan militer Bani Umayyah. Pemerintah memiliki 3 tugas utama yang meliputi pengaturan administrasi publik, pengumpulan pajak, pengaturan urusan-urusan keagamaan wakil khalifah yaitu amir dan sahib, mengangkat langsung amil yaitu agen dan petugas administrasi untuk sebuah distrik tertentu dan menyampaikan nama mereka kepada khalifah-khalifah. Pada masa pemerintahan Hisham yaitu tahun 724 hingga 743, gubernur Armenia dan Azerbaijan yang baru terpilih tetap tinggal di Damaskus dan mengirimkan na'ab atau wakil sah untuk mewakilinya. Sumber utama pemasukan negara dengan sumber pendapatan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu pajak. Di setiap provinsi, semua biaya untuk administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat dipenuhi dari pemasukan lokal dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara. Kebijakan Muawiyah untuk menarik zakat sekitar 2,5% dari pendapatan tahunan orang Islam nilainya sama dengan pajak penghasilan di sebuah negara modern dewasa ini. Lembaga peradilan dipegang oleh Islam, sedangkan semua kalangan non-muslim mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka. Pada masa Nabi dan para khalifah terdahulu, urusan peradilan langsung mereka yang tangani, karena fungsi-fungsi pemerintahan belum dipilah dengan tegas. Di bawah kepemimpinan Abbasiyah, khalifah sering langsung turun tangan mengangkat pejabat pengadilan. Sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Umar pertama kali mengangkat seorang hakim atau qadi untuk seluruh wilayah Mesir pada awal 23 Hijriah atau 643 Masehi. Hakim-hakim yang dipilih berasal dari kalangan faqih, yaitu ulama yang memperdalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dalam bidang organisasi militer, tentara Umayyah secara umum dirancang mengikuti struktur organisasi tentara Bizantium. Kesatuannya dibagi dalam 5 kelompok, yaitu tengah, 2 sayap, depan, dan belakang. Sedangkan formasi pasukan mengikuti pola lama.
Formasi ini terus dipakai hingga masa khalifah terakhir yaitu Marwan pada tahun 744 hingga 750 yang meninggalkan pola lama dan memperkenalkan satu unit pasukan baru yang disebut Qurdus. Penampilan pasukan Arab dan pasukan Yunani sangat sulit dibedakan, padahal senjata yang mereka gunakan itu adalah sama. Pasukan berkuda menggunakan pelana kuda yang datar dan bundar, mirip dengan yang kini digunakan di Timur Dekat. Perlengkapan artileri berat terdiri atas pelempar, pelontar, dan pendobrak. Pasukan yang ditempatkan di Damaskus yang terdiri dari orang Suriah asli atau Suriah Arab. Basrah dan Kufah adalah tempat utama untuk merekrut tentara dari semua provinsi di bagian timur. Di bawah pemerintahan keluarga Sufyan, pasukan aktif berjumlah 60.000 orang yang menghabiskan biaya sebesar 60 juta dirham, termasuk subsidi untuk anggota keluarga mereka. Yazid ketiga tahun 744 memotong seluruh belanja tahunan sebesar 10% sehingga ia dengan sebutan nakis atau pemotong atau pengurang. Menjelang akhir kekuasaan Umayyah, jumlah pasukan diriwayatkan mencapai 12.000 orang. Selanjutnya adalah kondisi sosial Bani Umayyah. Masyarakat di seluruh kerajaan terbagi ke dalam 4 kelas sosial. Kelas tertinggi biasanya diisi oleh para penguasa Islam dipimpin oleh keluarga kerajaan dan kaum aristokrat Arab. Pada masa Khalifah Al-Walid I, anggaran subsidi untuk orang Islam Arab di Damaskus dan distriknya mencapai 45.000. Pada masa Marwan I, Hims dan distriknya mengeluarkan biaya pensiun sebesar 20.000. Sebelum Umar II mengeluarkan kebijakan yang menekan penduduk, jumlah penduduk Islam baru tidak begitu banyak. Penduduk Suriah secara keseluruhan beragama Kristen. Orang Libanon tetap memeluk agama Kristen dan berbahasa Suriah selama berabad-abad setelah penaklukan. Kelas sosial berikutnya yang berada di bawah kelas Muslim Arab adalah para mu'alaf yang masuk Islam melalui pemaksaan sehingga secara teoretis negara mengakui hak penuh mereka sebagai warga Muslim. Kelas sosial yang ketiga adalah anggota-anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui yang disebut Ahlul Azimah, yaitu orang Yahudi, Kristen, dan Saba yang telah mengikat perjanjian dengan umat Islam. Pengakuan terhadap agama samawi itu yang kelak para pemeluknya dilucuti dan dipaksa membayar pajak agar mendapatkan perlindungan dari penguasa muslim merupakan inovasi politik Muhammad dan pada dasarnya disebabkan oleh penghormatan Muhammad terhadap Alkitab serta adanya hubungan kebangsawanan antara Banu Ghassan, Taghlib, dan suku-suku Kristen lainnya. Kelas paling rendah dalam masyarakat adalah golongan Buddha, meskipun pada saat itu Islam melestarikan perbudakan yang telah lama dianut oleh rumpun Semit kuno dan yang legalitasnya diakui oleh perjanjian lama, namun Islam memperbaiki kondisi para Buddha. Hukum Islam melarang seorang muslim untuk memperbudak kerabatnya yang seagama, tapi tidak pula menjanjikan kebebasan bagi budak non-muslim yang menjadi muslim. Pada masa awal Islam, para budak berasal dari tawanan perang termasuk wanita dan anak-anak dan didapatkan dengan cara membeli atau menyergap salah satu bisnis yang berkembang sangat luas. Nyatanya, bisnis perdagangan budak ini menjadi bisnis yang berkembang luas dan menguntungkan di negara Islam. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya sangat tidak jelas dan ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah ini tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Dan penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan.
Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Selain itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab dan di wilayah bagian timur lainnya merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas. Ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu juga, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Itulah pemaparan tentang Bani Umayyah. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.